dikit aja ya. Siap nggak apa-apa bang, izin bang. R cukup itu aja ya. Apa individu ya? Atas dugaan apa bang? Atas duga. Lihat aja tanggal mainnya tunggu. Asik, tanggal main. Makasih bang. Hati-hati bang. Udah nggak sabar nunggu persidangan besok. Yuk kita tonton. Ada gebrakan apa lagi ya dari pihak Niki. Nggak sabar. Semoga saja persidangannya berjalan lancar, nggak ricuh seperti yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Tapi yang kemarin tuh udah bener, itu udah aman, tentram, damai sentosa persidangannya gitu. Dan katanya bakal ada saksi kunci dari pihak sebelah, dari pihak lawan. Dan yang lebih menghebohkan lagi, saksi kuncinya itu tidak mau datang gitu katanya. Benar nggak sih? Semoga aja nggak datang ya. Mungkin takut terlibat, mungkin seperti yang saksi-saksi sebelumnya itu, takut dikuliti atau gimana, terus nanti ketahuan lagi produknya bermasalah atau bagaimana, anjlok lagi usahanya. Ya nggak, kalau menurutku sih nggak usah datang ya, ngapain, yang dimana usahanya sekarang udah mulai begini, udah mulai naik, udah mulai diperbaiki, dan udah mulai dari ada kepercayaan lagi dari netizen, dari masyarakat. Apalagi yang dicari, ya nggak? Bener kan? Bener nggak netizen? Ayo coba dong. Kalau menurutku sih gitu ya, nggak usah ikut-ikut lah, nggak usah turut campur, yang penting usahamu lancar gitu. Ngapain nanti kalau ikut-ikut jadi saksi terus ketahuan deh, nanti ketahuan apa ya dicari-cari nanti kesalahannya atau gimana, balik lagi nanti ke titik nol. Wah, kalau nggak usah datang deh, nggak usah, cari aman aja, udah nggak usah, nanti usahanya turun lagi loh ya. Guys, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai tanggapannya Harkumai ke podcastnya Bang Deddy Sukataya. Kasih tahu sama kalian guys, kalian orang beriman kan? Kalian percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Aku tuh ya meyakinkan diriku tidak ada yang terjadi suatu perkara apapun di luar dari kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa menebak satu detik ke depan apa yang akan terjadi. Juga aja ramalan, gak harus 100% benar. Dia bukan Tuhan. Silakan tinggal dibuktikan semuanya di peradilan nanti. Terus yang kedua ada juga yang nanya, itu si Nepos kenapa sih kak keluar mulu katanya. Nggak tahu juga nih nenek-nenek yang punya masalah ini dari dia sama kita. Kok kamu yang sewot, kamu yang repot, emang salah. Semuanya diklarifikasi sama dia. Kamu tuh berdiri di sini hanya untuk dendam pribadimu yang gak jelas dari sini. Karena saya udah muak dengan penjual skincare abal-abal. So, itu bukan terjadi di sana. Di sini pun di daerahku juga banyak yang menjual skincare abal-abal. Cuma karena mereka nggak ke expose aja. Kita sama tahu dampak dari skincare yang mengandung bahan kimia berbahaya itu apa. Itu larinya ke ginjal, ke hati. Mereka pengen pakai skincare kan biar cepat putih. Karena paradigma berpikir cantik itu harus putih. Padahal tidak semua wanita di dunia ini dilahirkan dengan kulit yang bersih putih. Ya gimana lah kalau misalnya kita dilahirkan seperti Miss Gosong gitu kan. Jangan memaksakan, gak harus putih, yang penting kulitnya sehat gitu. Whitening booster. Itu ginjalnya udah bersalah, larinya apa? Cuci darah. Kalau udah cuci darah itu udah susah ketolong. Karena mereka gak peduli dengan dampaknya. Mereka cuma mau cuan supaya mereka bisa flexing dengan bertopeng di balik profesi mereka. Ini oknumnya, gak semuanya kayak begitu. Jadi kalian kalau yang nanya-nanya itu kak atributnya, ya udah nggak apa-apa. Itu kewajiban saya untuk memberikan edukasi kepada kalian. Gimana caranya supaya kalian tuh cerdas, lakukan upaya pencegahan sebelum terjadi. Mau sidang lagi, ya kan? Jadi kita doakan lah yang terbaik. Gak usah kalian terlalu tersugesti gitu dengan kata-katanya Bang Harkumai. Kalau ngomong kan selalu bilang gini, wallahu alam kata dia. Yang aku lihat kayak gini. Udahlah guys, Allah ini maha besar.
Gak ada yang terjadi di luar dari kendalinya. Memang Nikita takdirnya akan seperti ini, itu berarti Allah sudah menggariskan dia harus melewati proses ini. Kita berserah kepada Allah. Tugas kita sebagai netizen ya, kalian kan udah cerdas semua netizen Indonesia ini. Dasarnya kalian membenci Niki misalnya karena dia mulutnya barbar. Kalian kan tahu kalau Nikita artis kontroversial, dan itu caranya dia, itu triknya dia untuk membuat personal brandingnya dia. Kenapa kalian membaper? Kocak. Silakan misalnya kalau Niki mau diproses, DRG juga harus diproses karena BPOM itu udah mengeluarkan rekening boosternya itu gak memiliki izin edar. Lakukan dia sama dengan Mirayati dan lain-lain. Apalagi si Nepos udah merasa apa sih tendensinya dia, apa kapasitasnya dia di dalam masalah ini. Itu juga dia yang gak peduli dengan masalah perskincarean. Di ranah ini itu cukup DRG sama Nikita udah stop sampai di situ. Kata dia, aku tuh bukan dalangnya, yang dalangnya itu si Deviena. Apa udah terserah kalian mau dalangnya siapapun juga. Jelas tujuannya kalian adalah untuk membungkam mulut Nikita supaya dia nggak bisa men-spill skincare abal-abal yang kalian jual. Diduga ya, bahan-bahan yang digunakan tuh apa, dijual dengan harga segitu, ditempel di muka masuk ke pori-pori. Kan tolol, ya kan? Aku tuh terkadang gitu ya suka kasihan ngelihat konten-kontennya NM gitu, tapi aku mau kasihan sama dia tas brandednya banyak gitu kan. Kasihan itu kenapa? Rata-rata ya konten-konten dia itu yang dia ucapkan itu semuanya berbalik ke diri dia sendiri gitu. Kayak dia kan suka ngata-ngatain orang gembel gitu, orang miskin gitu. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya dia yang minta-mintain duit ke orang gitu, minta-minta ke owner, ke dokter Reza aja udah jelas ya 4M di tangan. Ke SS kan minta juga tuh 5M, tapi SS-nya nggak sanggup. Ke Daviena juga minta 15M. Nego-nego akhir nggak dapat gitu, nggak dapat titik tengahnya ya, nego gitu, jadinya nggak jadi gitu, nggak ini. Tapi kan dia minta gitu, dia sempat minta gitu. Karena logika aku gitu ya, kalau dia misalkan kaya, dia banyak duit, dia ngapain minta-minta duit ke owner-owner skincare itu gitu. Toh gue juga ada kok duit. Kasarnya dia dapat duit MM-an tuh nggak ada modal gitu, modal cuman nyenggol-nyenggol orang aja di sosmed gitu. Yang penting lo berani dan tega aja, karena kalau misalkan orang nggak tegaan tuh nggak bisa kerja kayak gini, kayak hina-hina orang gitu, nyenggol-nyenggol orang, buka-buka aib orang, cair gitu. Nggak akan bisa sih kalau orang yang nggak tegaan kerja kayak begitu. Harus yang berani dan tega. Kata siapa? Cek dong VT gue. Ya, dari tahun lalu tuh ada. Ya, nggak ada urusan dia mau dikubu siapa. Urusannya dia sama gue. Ya, nitip minuman di Bangkok, ya, harganya 2 jutaan. Sama koper gue 1, ya, jadi total 3 jutaan. Nggak ada urusan dari kubunya siapa. Ya, ini karena dia seliburan lagi aja, baru keinget lagi gue. Cek dong VT gue, ya, cek VT gue yang lain. Ada, ya, ada. Kini adiknya Nikita Mirzani bereaksi, demi sang kakak akan berjuang menuntut keadilan untuk Nikita Mirzani. Ini makin seru peperangan antara Nikita dan dengan Reza Gladys, guys. Bagus nih guys, semoga ada kebagusan. Jadi serem. Kasus Nikita Mirzani ini makin menjadi-jadi. Sungguh tak mungkin akan membuat bukan. Semoga Niki segera bebas tanpa tentunya akan senang. Oke, sampai jumpa guys.